Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal latihan di kelas, yaitu mengenai investasi pada perusahaan asosiasi. Diketahui bahwa di sini pada 1 Januari tahun 2020, P membeli 30% CLS dengan harga 45.000 dan mendapat pengaruh signifikan. Pada saat dibeli, book value net asset S sebesar 140.000. Terdapat perbedaan fair value dan book value pada akun inventory, equipment, building, dan land. Di akhir 2020, net income S 100.000, dividennya 40.000 pada akhir tahun 2021. S mampu menjual sisa inventory di tahun 2020 dan mampu menjual land seharga 50.000. Net income S21 2021 120.000 dan dividennya 80.000. Kemudian diminta untuk bikin jurnal di tahun 2020 dan 2021 serta menghitung saldo investasi akhir 2020-2021 dan menghitung income from S-nya. Di sini untuk inventory diketahui 50%-nya terjual di tahun 2020 dan sisanya di 2021. Kemudian untuk equipment-nya masa manfaatnya 5 tahun dan masa manfaat building-nya masih 10 tahun dan land-nya di 2020 masih digunakan namun dijual di tahun 2021. Kita bahas ya, sekarang kita hitung di sini. Pada 1 Januari 2020. Diketahui bahwa consideration transfernya, saya singkat tulisannya, adalah sebesar 45.000 untuk mendapatkan 30% pemilikan. Kemudian book value dari net asset S diketahui di sini sebesar 140.000, sehingga book value yang diperoleh oleh P sebesar 140.000 dikalikan dengan 0,3, sehingga akan ada ekses sebesar 3.000. Kemudian kita alokasikan. Diketahui bahwa di inventory di sini book value-nya 40 dan fair value-nya 35.000. Berarti di sini inventory-nya adalah over value. Saya tulis di sini ya, inventory-nya berarti 35.000 dikurangi 40.000. Berarti ada 5.000 ya, minus 5.000. Kemudian untuk equipment-nya adalah under value 10.000. Book value-nya 10, fair value-nya 50. Saya tulis 10.000 di sini. Kemudian ada building. Book value 50, fair value-nya 55.000. Berarti di sini under value juga sebesar 5.000. Terakhir masih ada terakhir land. Terakhir di sini land. Under value. Jadi di sini over value inventory, under value equipment, buildingnya under value, landnya juga under value. Itu sebesar 7.000. Kemudian kita jumlahkan. Ya maaf, ini masih 100%, jangan lupa untuk dikalikan dengan 30% karena yang dimiliki oleh P itu hanya 30%. Maka di sini saya kalikan 0,3. 10.000-nya juga kita kalikan 0,3 sehingga akan ketemu kalau kita jumlahkan. Ini saya pindah ke sini ya, aksesnya. Kemudian di sini saya jumlahkan
Sehingga di sini akan ada negatif goodwill sebesar 2.100 atau akan ada gain on bargain purchase yaitu sebesar 2.100. Ini adalah gain on bargain purchase-nya. Diketahui di sini saya akan bahas satu-satu untuk inventory di 2020 ya, untuk inventory dia terjual 50%, jadi nanti yang terrealisasi hanya 0,5 dikalikan dengan 1.500. Untuk 2021 berarti separuhnya lagi, ini sama ya, 750. Kemudian untuk equipment, masa manfaatnya 5 tahun, berarti kita bagi dengan 5 tahun. 600, jadi di sini juga sama, 600 setiap tahun akan kita amortisasi sebesar 600. Untuk building, masa manfaatnya 10 tahun, jadi di sini kita bagi dengan 10 tahun. Saya tidak bahas lagi kenapa harus amortisasi ya, karena sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, untuk land masih digunakan 2020, namun di akhir 21 mampu dijual dengan harga 50.000. Berarti di sini yang terrealisasi tetap sebesar 2.100. Saya akan bahas khusus yang land di sini. Kenapa land? Land kan book value-nya menurut S adalah sebesar 40.000. Kemudian fair value-nya adalah sebesar 47.000. Kemudian dijual sebesar harganya 50.000 di sini. Dijual dengan harga 50.000. Dari sisi S, ini kalau dilihat dari S, maka pada saat dia dijual, menurut S itu akan mencatat penjualannya itu sebesar cash, kemudian gain pada land. Oke, cash-nya adalah 50.000. Kemudian land-nya adalah 40.000, berarti di sini selisihnya adalah 10.000 sebagai gain on sale-nya. Ini menurut S, padahal kita kan mencatat berdasarkan P. Dari P bahwa harusnya S itu mencatat dari pandangannya si P, maka P itu mencatatnya, saya copy ya, cash-nya 50.000, land-nya itu bukan 40 namun 47.000. Sehingga gain-nya itu hanya 3.000. Karena P hanya punya 30%, maka P hanya mengakui sebesar 0,3 dikalikan 3.000-nya. Kita cek dulu di sini. Oke. Kita lihat di sini. Ini menurut, maaf, bukan 900 ya. Menurutnya P itu harus mencatatnya gain-nya itu sebesar 3.000. Dan menurut S, gain itu 10.000. Artinya ada perbedaan atau selisih gain berdasarkan P dan S itu sebesar 7.000. Gain yang dicatat di bukunya S itu terlalu tinggi 7.000. Oleh karena itu, berdasarkan P,
harusnya net income dari S itu dikurangkan 7.000. Bagiannya P, karena hanya 30%, maka sebesar 0,3 dikalikan 7.000, 2.100. Atau sama juga yang kita hitung di sini tadi, 2.100. Berapapun harga penjualannya, tetap nanti yang direalisasikan adalah yang eksesnya di sini. Oke. Sehingga kita akan bisa mulai dengan jurnalnya. Pada 1 Januari akan mencatat investment in S pada cash yaitu sebesar 45.000. Kemudian dapat dividen, kita catat cash mengurangi investment in S. Dapat dividennya adalah sebesar 40.000. 40.000. Berarti di sini 0,3 dikalikan 40.000. 12.000. Kemudian dapat bagian net income akan kita catat di sini pada 31 Desember ya. 31 Desember diasumsikan dibayarnya di 31 Desember. Oke. Kita catat investment kenaikan investment in S pada income from S sebesar 0,3 dikalikan net income-nya sebesar 100.000. Berarti saya kalikan dengan 100.000. Kemudian lagi ada penyesuaian ekses. Nanti eksesnya di 2020 ini yang akan kita catat. Yang di 2021 ini kita catat. Saya kasih warna biru. Oke, berarti di sini saya akan nyatat yang pertama untuk inventory, karena dia over value, dia akan menambah net income. Berarti saya akan nyatat investment in S pada income from S, yaitu sebesar 750. Kemudian equipment under value, berarti dia akan ngurangin investment income from S pada investment in S, yaitu sebesar 600. Kemudian satu lagi di sini building income from S pada investment in S, yaitu sebesar 150. Nah, sudah lagi masih yaitu untuk yang gain on bargain purchase. Gain on bargain purchase-nya adalah 2.100. Harus kita akui juga di sini karena gain dia harus meningkatkan investasi kita. Investment in S pada income from S sebesar 2.100. Apakah boleh digabung? Di sini jurnal yang ini boleh, silahkan bisa digabung. 30.000 ditambah 750 dikurangi 600 kurang 150 ditambah 2.100. Ini hanya untuk menjelaskan bahwa ini dari bagiannya net income, ini kemudian bagiannya realisasi ekses ya di sini. Realisasi excess inventory. Kemudian di sini adalah realisasi excess amortisasi, excess equipment. Kemudian di sini amortisasi excess building.
Dan di sini adalah gain on bargain purchase. Sehingga kalau ditanya berapa saldo income from S-nya di 2020, income from S-nya kita akan bisa mencatat sebesar yang kredit kita tambahkan dulu, kemudian kita kurangkan yang debit. Oke, 32.100. Saldo investasi in S pada akhir 31 Desember, berarti kita akan jumlahkan investasi di debit, berarti di sini dikurangkan dengan kredit ditambah dengan 30.000 ditambah dengan 750 dikurangi 600 dikurangi 150 ditambah dengan 2.100, ketemu 65.100. Sekarang bagaimana dengan di tahun 2021? Oke, 2021 tadi sudah kita bikin ya, ini akan kita lakukan ekses amortisasi. Kita mulai di 31 Desember 2021. Yaitu kita mulai dari pembagian dividen, kemudian investment in S pada income from S, bagian dari net income. Kemudian saya akan ambil ini semua ya. Dari sini. Sisanya inventory direalisasikan, kemudian amortisasi equipment, amortisasi building, dan realisasi ekses dari land. Karena dia dijual, maka eksesnya harus kita hilangkan. Maka kita jurnal investment in S pada income from S. Kita lihat dulu, sebentar kita lihat dulu. Oke, ya. P NIS dikurangkan, maka P dikurangkan. Nanti di sini, karena dia under value ya, kalau kita cek di sini kan under value ini, lainnya berarti kebalik di sini income from S ada investment in S. Kita mulai dari dividennya 0,3 dikalikan dividen yang dibayarkan pada 2021 adalah 80.000, net income-nya 120.000. Berarti di sini saya kalikan dengan 80.000. Kemudian untuk investment in S-nya 0,3 dikalikan 120.000. Kemudian untuk amortisasi inventory yang di sini ya 750. Tadi sudah kita hitung. Ini adalah amortisasi inventory karena terjual sisanya di 2021. Kemudian berikutnya ini adalah untuk yang equipment 600. Ini untuk equipment. Kemudian di sini untuk 2021 untuk building. Ini untuk building. Dan terakhir di sinilah untuk land sebesar 2.100. Untuk land. Dan baru kita hitung income from S dan berapa saldo investment in S-nya. Income from S di 31 Desember 2021 saldonya adalah kita jumlahkan income from S-nya 36.000 ditambah 750 dikurangi
600 kurangi 1, 50 kurangi 2100. Sedangkan saldo investment in S-nya adalah saldo akhir tahun 2020, kemudian dikurangkan dengan bagian dividen, ditambah dengan bagian net income, ditambah over value inventory, dikurangi under value equipment, dikurangi under value building, dikurangi under value land. Ketemunya 75.000. Demikian pembahasan mengenai latihan mandiri untuk bab 2, investasi pada perusahaan asosiasi. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.